6 anggota Polres Tarakan masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Jusuf SK pasca penyerangan yang dilakukan oleh puluhan oknum TNI. Kapolda Kaltara Irjen Polisi Hari Suwijanto pada Selasa mengatakan para korban bertugas di SPKT Mako Polres Tarakan pada malam kejadian. Kapolda juga memantau langsung penanganan medis yang diberikan kepada anggota yang dirawat, serta berkoordinasi dengan pihak rumah sakit agar korban mendapatkan perawatan yang optimal. Tetapi Hari tidak merinci luka yang dialami oleh personelnya. Mengutip Tribun Kaltara.com, Polda Kaltara dan Pangdam 6 Mula Warman, Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha juga masih menyelidiki kasus tersebut. Motif penyerangan yang dilakukan oleh 20 oknum TNI terhadap Mako Polres Tarakan pada Senin malam pun masih didalami. Oknum-oknum yang terlibat sudah dipanggil dan diperiksa. Sementara Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha menegaskan siap memberikan sanksi tegas terhadap oknum anggota TNI yang terlibat dalam insiden penyerangan itu. Namun ia masih menunggu hasil penyelidikan lalu melakukan disklasifikasi. Ia menegaskan peristiwa yang terjadi tidak akan merusak solidaritas dan soliditas yang sudah lama dibangun bersama kepolisian. Pihaknya juga siap mengganti kerusakan fasilitas yang ada di Mako Polres Tarakan. Mengutip Kompas.com, ketegangan bermula pada Sabtu malam 22 Februari di Pot Cafe ketika Pratu Rizky Sanjaya, anggota Yonif 614 RJP, terlibat cekcok dengan Bribda Pai dari Polres Tarakan. Insiden tersebut memanas hingga berujung pada adu fisik yang kemudian melibatkan beberapa anggota polisi lainnya. Pratu Rizky diduga dikeroyok hingga tersungkur sebelum akhirnya dibawa pulang oleh rekannya, Nardi. Upaya penyelesaian pun sempat dilakukan. Pada Minggu dini hari, 23 Februari, Sertu Yeskel bertemu dengan Bribda Algi, anggota Resmo Polres Tarakan, untuk mencari solusi atas kejadian tersebut. Kedua belah pihak sepakat atas kompensasi sebesar 10 juta sebagai bentuk penyelesaian. Namun, situasi kembali memanas setelah percakapan telepon pada Senin malam yang memicu emosi anggota Yonif 614 RJP. Sekira pukul 23.15 WITA, sebanyak 37 anggota TNI dari Yonif 614 RJP dan Brigadir 24 BC mendatangi Polres Tarakan. Sebagian tiba menggunakan dam truk berwarna hijau, sementara lainnya mengendarai sepeda motor pribadi. Sesampainya di lokasi, mereka langsung melakukan pengeroyokan terhadap petugas yang berjaga. Mereka juga merusak berbagai fasilitas kantor, termasuk meja, kursi, kaca ruang Kapolres, serta jendela ruangan etle. Rekaman video CCTV yang beredar dan juga rekaman video CCTV yang berada di dalam Polres Tarakan akan dijadikan bahan penyelidikan dalam kasus ini. Dalam penyerangan tersebut ada beberapa orang yang tampak membawa senjata api. Oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur, kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun, serta ada pula yang terlihat membawa sebilah kayu dalam insiden tersebut. Namun hingga kini, baik dari kepolisian maupun dari TNI masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Oh iya, hari ini santai yang hadir meninjau langsung kantor Polres Tarakan pasca beliau memberikan dukungan moral untuk membalikan situasi seperti semula, dan rencananya setelah Polres Tarakan ini juga akan melihat anggota kita Kapolri yang satu sedang menjawab daerah beliau memberikan semangat kemudian. Untuk penyelidikannya sendiri seperti apa?
Ya, terkait dengan masalah ini, kami TNI dan Polri sudah melaksanakan pendekatan secara jenjang dan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Dari awal, kami Propam kita sudah bekerjasama dengan POM TNI, Pak Kapolres, kita sudah berkoordinasi langsung dengan Kodim, dengan Batalion, dan sudah merumuskan bagaimana kolaborasi juga saya dengan Pak Pangdam, dengan Pak Kapten, diskusi intinya masalah ini tidak mengganggu soliditas kami dalam membangun negara kita. Yang terlibat penyerangan Pak gimana? Nah ini masih dalam proses pendalaman ya, tim, dan nanti kita tunggu. Yang jelas hari ini saya dengan Pak Pangdam ingin bersama-sama secara berjenjang menyelesaikan masalah ini secara jalur teknis. Terkait kronologi yang beredar di masyarakat itu Pak? Nah, itu kita pastikan nanti setelah hasil penyelidikan selesai ya. Kalau yang beredar itu kan mungkin versi, tapi ini nanti kita akan luruskan sesuai dengan fakta yang diberikan. Anggota Polri yang terlibat Ya nanti ya setelah itu. Pak, ada dugaan yang mabuk Itu nanti kan juga pemeriksaan. kalau dugaan ini jenderal kan ada informasi juga mengenai senpi yang hilang itu seperti apa nanti penyelidikan? Oh enggak, sudah ada ya. Sudah dimajukan sekarang. Ada berapa anggota Polri yang terluka dari penyerangan? Saat ini dari data yang kita peroleh ada 6, tapi semua dalam proses pengobatan. Yang bertugas di SPKT Ya, cuma kita selesai. kondisi terbarunya seperti apa Pak? Kita akan cek, setelah ini saya dengan Bapak Pangdam ke rumah sakit untuk melihat kondisi anggota kita yang masih dirawat. Kita tetap menunjukkan. Oke, saya cek dulu ya. untuk Mungkin Pak Pangdam bisa mungkin menambahkan jenderal. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Jenderal Kapolda, tapi tentunya memang nama dan Kapolda meninggikan suasana. Tentunya peristiwa ini tidak akan merusak solidaritas yang bersama dengan kepolisian. Sama halnya dengan Kapolda juga bahwa kami masih terus melayani bukti dan tentunya akan berhadapan dengan Ada komitmen sosial. pasti ada juga sekali sejauh ini ada berapa? kita lihat dari hasil penyelidikan kualifikasi banyak nanti masih proses. Sejauh ini ada berapa Gabungan jenderal? kan, yang untuk penyelidikan ini? Tim gabungan dari TNI Polri. Kami masing-masing tentunya bersama-sama kami tentunya juga bersama-sama dengan Propam, Gawi, Apa benar dari satuan 614 ini yang terlibat? Ada 30-an oknum apa benar nggak dari TNI? Sebanyak 6 anggota Polres Tarakan masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Jusuf SK pasca penyerangan yang dilakukan oleh puluhan oknum TNI. Kapolda Kaltara Irjen Polisi Hari Suwijanto pada Selasa mengatakan para korban bertugas di SPKT Mako Polres Tarakan pada malam kejadian. Kapolda juga memantau langsung penanganan medis yang diberikan kepada anggota yang dirawat, serta berkoordinasi dengan pihak rumah sakit agar korban mendapatkan perawatan yang optimal. Tetapi Hari tidak merinci luka yang dialami oleh personelnya. Mengutip Tribun Kaltara.com, Polda Kaltara dan Pangdam 6 Mulawarman, Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha juga masih menyelidiki kasus tersebut. Motif penyerangan yang dilakukan oleh 20 oknum TNI terhadap Mako Polres Tarakan pada Senin malam pun masih didalami. Oknum-oknum yang terlibat sudah dipanggil dan diperiksa. Sementara Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha menegaskan siap memberikan sanksi tegas terhadap oknum anggota TNI yang terlibat dalam insiden penyerangan itu. Namun ia masih menunggu hasil penyelidikan lalu melakukan disklasifikasi.
Ia menegaskan peristiwa yang terjadi tidak akan merusak solidaritas dan soliditas yang sudah lama dibangun bersama kepolisian. Pihaknya juga siap mengganti kerusakan fasilitas yang ada di Mako Polres Tarakan. Mengutip Kompas.com, ketegangan bermula pada Sabtu malam 22 Februari di Pot Cafe ketika Pratu Rizky Sanjaya, anggota Yonif 614 RJP, terlibat cekcok dengan Bribda Pai dari Polres Tarakan. Insiden tersebut memanas hingga berujung pada adu fisik yang kemudian melibatkan beberapa anggota polisi lainnya. Pratu Rizky diduga dikeroyok hingga tersungkur sebelum akhirnya dibawa pulang oleh rekannya, Nardi. Upaya penyelesaian pun sempat dilakukan. Pada Minggu dini hari, 23 Februari, Sertu Yeskel bertemu dengan Bribda Algi, anggota Resmo Polres Tarakan, untuk mencari solusi atas kejadian tersebut. Kedua belah pihak sepakat atas kompensasi sebesar 10 juta sebagai bentuk penyelesaian. Namun, situasi kembali memanas setelah percakapan telepon pada Senin malam yang memicu emosi anggota Yonif 614 RJP. Sekira pukul 23.15 WITA, sebanyak 37 anggota TNI dari Yonif 614 RJP dan Brigadir 24 BC mendatangi Polres Tarakan. Sebagian tiba menggunakan dump truk berwarna hijau, sementara lainnya mengendarai sepeda motor pribadi. Sesampainya di lokasi, mereka langsung melakukan pengeroyokan terhadap petugas yang berjaga. Mereka juga merusak berbagai fasilitas kantor, termasuk meja, kursi, kaca ruang Kapolres, serta jendela ruangan etle. Rekaman video CCTV yang beredar dan juga rekaman video CCTV yang berada di dalam Polres Tarakan akan dijadikan bahan penyelidikan dalam kasus ini. Dalam penyerangan tersebut ada beberapa orang yang tampak membawa senjata api. Oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur, kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun, serta ada pula yang terlihat membawa sebilah kayu dalam insiden tersebut. Namun hingga kini, baik dari kepolisian maupun dari TNI masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Oh iya, hari ini santai yang hadir menuju langsung kantor Polres Tarakan pasca beliau memberikan dukungan moral untuk mengembalikan situasi seperti semula, dan rencananya setelah Polres Tarakan ini juga akan melihat anggota kita Kapolri yang selalu sedang dalam pemeriksaan dengan waktu beliau memberikan semangat kemudian. Untuk penyelidikannya sendiri seperti apa? Ya, terkait dengan masalah ini, kami TNI dan Polri sudah melaksanakan pendekatan secara jenjang dan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Dari awal, kami Propam kita sudah bersama dengan Pom TNI, Pak Kapolres, kita sudah berkoordinasi langsung dengan Kadin, dengan Batalion, dan sudah merumuskan bagaimana kolaborasi juga saya dengan Pak Pangdam, dengan Pak Kapten, dengan diskusi. Intinya masalah ini tidak mengganggu soliditas kami dalam membangun negara kita. Yang terlibat penyerangan Pak gimana? Nah, ini masih dalam proses pendalaman ya tim, dan nanti kita tunggu. Yang jelas hari ini saya dengan Pak Pangdam ingin bersama-sama secara berjenjang menyelesaikan masalah ini secara jalur teknis. Terkait kronologi yang beredar di masyarakat itu Pak? Nah, itu kita pastikan nanti setelah hasil penyelidikan selesai ya. Kalau yang beredar itu kan mungkin versi, tapi ini nanti kita akan teruskan sesuai dengan fakta yang diberikan. Anggota Polri yang terlibat dari polisi.
nanti ya setelah itu. Pak, ada dugaan yang mabuk kemudian Itu nanti dari pemeriksaan. kalau dugaan ini jenderal kan ada informasi juga mengenai senpi yang hilang itu seperti apa nanti penyelidikan? Oh enggak, sudah ada. Sudah dimajukan secara umum. Ada berapa anggota Polri yang terluka dari penyerangan? Saat ini dari data yang kita peroleh ada 6, tapi semua dalam proses pengembangan. Yang bertugas di SPKT. Ya, semua proses. Kondisi terbarunya seperti apa, Pak? Kita akan cek, setelah itu saya akan bawa Pangdam ke rumah sakit untuk melihat kondisi anggota kita yang masih dirawat. Kita tetap bisa. Oke, saya cek dulu ya. Untuk Mungkin Pak Pangdam bisa mungkin menambahkan jenderal. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Kapolda. Tapi intinya memang sama dan Kapolda meninggikan suasana. Tentunya peristiwa ini tidak akan merusak solidaritas yang sudah bersama dengan kepolisian. Sama halnya yang Kapolda juga bahwa kami masih terus melayani dan memiliki dan tentunya akan berhadapan Ada komitmen tersebut. pasti ada tugas negara yang sudah sejauh ini ada berapa? kita lihat dari hasil penyelidikan kita lakukan kualifikasi banyak perhatian nanti masih proses. Sejauh ini ada berapa Gabungan jenderal? nggak, yang untuk penyelidikan ini? Tim gabungan dari TNI Polri. Kami masing-masing tentunya bersama-sama kami juga punya juga sama-sama dengan Eropa melalui Apa benar dari satuan 614 ini yang terlibat? Ada 30-an oknum apa benar enggak? Dari TNI? Sebanyak 6 anggota Polres Tarakan masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Jusuf SK pasca penyerangan yang dilakukan oleh puluhan oknum TNI. Kapolda Kaltara Irjen Polisi Hari Suwijanto pada Selasa mengatakan para korban bertugas di SPKT Mako Polres Tarakan pada malam kejadian. Kapolda juga memantau langsung penanganan medis yang diberikan kepada anggota yang dirawat, serta berkoordinasi dengan pihak rumah sakit agar korban mendapatkan perawatan yang optimal. Tetapi Hari tidak merinci luka yang dialami oleh personelnya. Mengutip Tribun Kaltara.com, Polda Kaltara dan Pangdam 6 Mulawarman, Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha juga masih menyelidiki kasus tersebut. Motif penyerangan yang dilakukan oleh 20 oknum TNI terhadap Mako Polres Tarakan pada Senin malam pun masih didalami. Oknum-oknum yang terlibat sudah dipanggil dan diperiksa. Sementara Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha menegaskan siap memberikan sanksi tegas terhadap oknum anggota TNI yang terlibat dalam insiden penyerangan itu. Namun ia masih menunggu hasil penyelidikan lalu melakukan disklasifikasi. Ia menegaskan peristiwa yang terjadi tidak akan merusak solidaritas dan soliditas yang sudah lama dibangun bersama kepolisian. Pihaknya juga siap mengganti kerusakan fasilitas yang ada di Mako Polres Tarakan. Mengutip Kompas.com, ketegangan bermula pada Sabtu malam 22 Februari di Pot Cafe ketika Pratu Rizky Sanjaya, anggota Yonif 614 RJP, terlibat cekcok dengan Bribda Pai dari Polres Tarakan. Insiden tersebut memanas hingga berujung pada adu fisik yang kemudian melibatkan beberapa anggota polisi lainnya. Pratu Rizky diduga dikeroyok hingga tersungkur sebelum akhirnya dibawa pulang oleh rekannya Nardi. Upaya penyelesaian pun sempat dilakukan. Pada Minggu dini hari, 23 Februari, Sertu Yeskel bertemu dengan Bribda Algi, anggota Resmo Polres Tarakan, untuk mencari solusi atas kejadian tersebut. Kedua belah pihak sepakat atas kompensasi sebesar 10 juta sebagai bentuk penyelesaian. Namun, situasi kembali memanas setelah percakapan telepon pada Senin malam yang memicu emosi anggota Yonif 614 RJP.
Sekira pukul 23.15 WITA, sebanyak 37 anggota TNI dari Yonif 614 RJP dan Brigadir 24 BC mendatangi Polres Tarakan. Sebagian tiba menggunakan dam truk berwarna hijau, sementara lainnya mengendarai sepeda motor pribadi. Sesampainya di lokasi, mereka langsung melakukan pengeroyokan terhadap petugas yang berjaga. Mereka juga merusak berbagai fasilitas kantor, termasuk meja, kursi, kaca ruang Kapolres, serta jendela ruangan etle. Rekaman video CCTV yang beredar dan juga rekaman video CCTV yang berada di dalam Polres Tarakan akan dijadikan bahan penyelidikan dalam kasus ini. Dalam penyerangan tersebut ada beberapa orang yang tampak membawa senjata api. Oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur, kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun, serta ada pula yang terlihat membawa sebilah kayu dalam insiden tersebut. Namun hingga kini, baik dari kepolisian maupun dari TNI masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Oh iya, hari ini yang hadir meninjau langsung kantor Polres Tarakan pasca beliau memberikan dukungan moral untuk membalikan situasi seperti semula, dan rencananya setelah Polres Tarakan ini juga akan melihat anggota kita Kapolri yang satu sedang dalam pemeriksaan dengan beliau memberikan semangat kemudian. Untuk penyelidikannya sendiri seperti apa? Ya, terkait dengan masalah ini, kami TNI dan Polri sudah melaksanakan pendekatan secara jenjang dan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Dari awal, kami Propam, kita sudah bekerjasama dengan POM TNI, Pak Kapolres, kita sudah berkoordinasi langsung dengan Kodim, dengan batalion, dan sudah merumuskan bagaimana kolaborasi juga saya dengan Pak Pangdam, dengan Pak Kapten, diskusi intinya masalah ini tidak mengganggu soliditas kami dalam membangun negara kita. Yang terlibat penyerangan Pak gimana? Nah ini masih dalam proses pendalaman ya, tim, dan nanti kita tunggu. Yang jelas hari ini saya dengan Pak Pangdam ingin bersama-sama secara berjenjang menyelesaikan masalah ini secara jalur teknis. Terkait kronologi yang beredar di masyarakat itu Pak? Nah itu kita pastikan nanti setelah hasil penyelidikan selesai ya. Kalau yang beredar itu kan mungkin versi, tapi ini nanti kita akan luruskan sesuai dengan fakta yang diberikan. Anggota Polri yang terlibat Ya nanti ya setelah itu. Pak, ada dugaan yang mabuk? Itu nanti kan juga pemeriksaan. Kalau dugaan ini jenderal kan ada informasi juga mengenai senpi yang hilang, itu seperti apa nanti penyelidikan? Oh enggak, sudah ada. Itu sudah dilakukan secara umum. Ada berapa anggota Polri yang terluka dari penyerangan? Saat ini dari data yang kita peroleh ada 6, tapi semua dalam proses pengembangan. Yang bertugas di SPKT? Ya, semua proses. Kondisi terbarunya seperti apa Pak? Kita akan cek, setelah ini saya dengan Bapak Pangdam ke rumah sakit untuk melihat kondisi anggota kita yang masih dirawat. Kita tetap bisa. Oke, saya riset dulu ya. Untuk Mungkin Pak Pangdam bisa mungkin menambahkan jenderal. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Jenderal Kapolda, tapi intinya memang sama dengan Kapolda. Meningkat suasana, tentunya peristiwa itu tidak akan merusak solidaritas yang bersama dengan kepolisian. Sama halnya dengan Kapolda juga bahwa kami masih terus menilai dan memiliki
Sejauh ini ada berapa? Kita lihat dari hasil penyelidikan kita kualifikasi baik nanti masih proses. Sejauh ini ada berapa Gabungan jenderal? nggak, Mbak, yang untuk penyelidikan ini? Tim gabungan dari TNI Polri. Kami masing-masing tentunya bersama-sama kami tentunya juga bersama-sama dengan Propam Betawi Apa benar dari satuan 614 ini? Ada 30-an oknum apa benar nggak dari TNI? Sebanyak 6 anggota Polres Tarakan masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Jusuf SK pasca penyerangan yang dilakukan oleh puluhan oknum TNI. Kapolda Kaltara Irjen Polisi Hari Suwijanto pada Selasa mengatakan para korban bertugas di SPKT Mako Polres Tarakan pada malam kejadian. Kapolda juga memantau langsung penanganan medis yang diberikan kepada anggota yang dirawat, serta berkoordinasi dengan pihak rumah sakit agar korban mendapatkan perawatan yang optimal. Tetapi Hari tidak merinci luka yang dialami oleh personelnya. Mengutip Tribun Kaltara.com, Polda Kaltara dan Pangdam 6 Mulawarman, Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha juga masih menyelidiki kasus tersebut. Motif penyerangan yang dilakukan oleh 20 oknum TNI terhadap Mako Polres Tarakan pada Senin malam pun masih didalami. Oknum-oknum yang terlibat sudah dipanggil dan diperiksa. Sementara Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha menegaskan siap memberikan sanksi tegas terhadap oknum anggota TNI yang terlibat dalam insiden penyerangan itu. Namun ia masih menunggu hasil penyelidikan lalu melakukan disklasifikasi. Ia menegaskan peristiwa yang terjadi tidak akan merusak solidaritas dan soliditas yang sudah lama dibangun bersama kepolisian. Pihaknya juga siap mengganti kerusakan fasilitas yang ada di Mako Polres Tarakan. Mengutip Kompas.com, ketegangan bermula pada Sabtu malam 22 Februari di Pot Cafe ketika Pratu Rizky Sanjaya, anggota Yonif 614 RJP, terlibat cekcok dengan Bribda Pai dari Polres Tarakan. Insiden tersebut memanas hingga berujung pada adu fisik yang kemudian melibatkan beberapa anggota polisi lainnya. Pratu Rizky diduga dikeroyok hingga tersungkur sebelum akhirnya dibawa pulang oleh rekannya, Nardi. Upaya penyelesaian pun sempat dilakukan. Pada Minggu dini hari, 23 Februari, Sertu Yeskel bertemu dengan Bribda Algi, anggota Resmo Polres Tarakan, untuk mencari solusi atas kejadian tersebut. Kedua belah pihak sepakat atas kompensasi sebesar 10 juta sebagai bentuk penyelesaian. Namun, situasi kembali memanas setelah percakapan telepon pada Senin malam yang memicu emosi anggota Yonif 614 RJP. Sekira pukul 23.15 WITA, sebanyak 37 anggota TNI dari Yonif 614 RJP dan Brigadir 24 BC mendatangi Polres Tarakan. Sebagian tiba menggunakan dam truk berwarna hijau, sementara lainnya mengendarai sepeda motor pribadi. Sesampainya di lokasi, mereka langsung melakukan pengeroyokan terhadap petugas yang berjaga. Mereka juga merusak berbagai fasilitas kantor, termasuk meja, kursi, kaca ruang Kapolres, serta jendela ruangan etle. Rekaman video CCTV yang beredar dan juga rekaman video CCTV yang berada di dalam Polres Tarakan akan dijadikan bahan penyelidikan dalam kasus ini. Dalam penyerangan tersebut ada beberapa orang yang tampak membawa senjata api. Oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur, kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun, serta ada pula yang terlihat membawa sebilah kayu dalam insiden tersebut. Namun hingga kini, baik dari kepolisian maupun dari TNI masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Oh iya, hari ini
Santai-santai. Pangdam yang hadir meninjau langsung kantor Polres Tarakan pasca kemarin. Beliau memberikan dukungan moral untuk mengembalikan situasi seperti semula, dan rencananya setelah Polres Tarakan ini juga akan melihat anggota kita Kapolri yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit dengan waktu beliau memberikan semangat kemudian. Kalau untuk penyelidikannya sendiri seperti apa? Ya, terkait dengan masalah ini, kami TNI dan Polri sudah melaksanakan pendekatan secara jenjang dan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Dari awal, tadi Propam kita sudah bersama dengan POM TNI, Pak Kapolres, kita sudah berkoordinasi langsung dengan Kadin, dengan Batalion, dan sudah merumuskan bagaimana kolaborasi juga saya dengan Pak Pangdam, dengan Pak Kapten, diskusi intinya masalah ini tidak mengganggu soliditas kami dalam membangun negara kita. Yang terlibat penyerangan Pak gimana? Nah ini masih dalam proses pendalaman ya tim, dan nanti kita tunggu. Yang jelas hari ini saya dengan Pak Pangdam ingin bersama-sama secara berjenjang menyelesaikan masalah ini secara jalur teknis. Terkait kronologi yang beredar di masyarakat itu Pak? Nah, itu kita pastikan nanti setelah hasil penyelidikan sosial ya. Kalau yang beredar itu kan mungkin versi, tapi ini nanti kita akan luruskan sesuai dengan fakta yang diberikan. Anggota Polri yang terlibat dari Ya nanti ya setelah itu. Pak, ada dugaan yang mabuk kemudian Itu nanti kan kita pemeriksaan. kalau dugaan ini jenderal kan ada informasi juga mengenai senpi yang hilang, itu seperti apa nanti penyelidikan? Oh enggak, sudah hadir. Sudah dimajukan sekarang. Ada berapa anggota Polri yang terluka dari penyerangan? Saat ini dari data yang kita peroleh ada 6, tapi semua dalam proses pengobatan. Yang bertugas di SPKT? Ya, semua kita proses. Kondisi terbarunya seperti apa Pak? Kita akan cek setelah ini saya dengan Bapak Pangdam ke rumah sakit untuk melihat kondisi anggota kita yang masih dirawat. Kita tetap melakukan oke. Saya cek dulu Sanksi ya. untuk Mungkin Pak Pangdam bisa mungkin menambahkan jenderal. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Jenderal Kapolda, tapi intinya memang sama dan Kapolda meninggikan suasana. Tentunya peristiwa ini tidak akan merusak solidaritas yang kita bersama dengan kepolisian. Sama halnya yang Kapolda juga bahwa kami masih terus melayani dan mengikuti arah umum dan tentunya ini akan berhadapan dengan sanksi terberatnya Ada komitmen tersebut. pasti ada juga sekarang sejauh ini ada berapa? kita lihat dari hasil penyelidikan kualifikasi nanti masih proses. Sejauh ini ada berapa Gabungan jenderal? nggak, yang untuk penyelidikan ini? Tim gabungan dari TNI Polri. Kami masing-masing tentunya bersama-sama kami juga punya bersama-sama dengan Propam dari Apa benar dari satuan 614 ini yang terlibat? Ada 30-an oknum apa benar nggak dari TNI? Sebanyak 6 anggota Polres Tarakan masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Jusuf SK pasca penyerangan yang dilakukan oleh puluhan oknum TNI. Kapolda Kaltara Irjen Polisi Hari Suwijanto pada Selasa mengatakan para korban bertugas di SPKT Mako Polres Tarakan pada malam kejadian. Kapolda juga memantau langsung penanganan medis yang diberikan kepada anggota yang dirawat, serta berkoordinasi dengan pihak rumah sakit agar korban mendapatkan perawatan yang optimal. Tetapi Hari tidak merinci luka yang dialami oleh personelnya.
Mengutip Tribun Kaltara.com, Polda Kaltara dan Pangdam 6 Mula Warman, Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha juga masih menyelidiki kasus tersebut. Motif penyerangan yang dilakukan oleh 20 oknum TNI terhadap Mako Polres Tarakan pada Senin malam pun masih didalami. Oknum-oknum yang terlibat sudah dipanggil dan diperiksa. Sementara Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha menegaskan siap memberikan sanksi tegas terhadap oknum anggota TNI yang terlibat dalam insiden penyerangan itu. Namun ia masih menunggu hasil penyelidikan lalu melakukan disklasifikasi. Ia menegaskan peristiwa yang terjadi tidak akan merusak solidaritas dan soliditas yang sudah lama dibangun bersama kepolisian. Pihaknya juga siap mengganti kerusakan fasilitas yang ada di Mako Polres Tarakan. Mengutip Kompas.com, ketegangan bermula pada Sabtu malam 22 Februari di Pot Cafe ketika Pratu Rizky Sanjaya, anggota Yonif 614 RJP, terlibat cekcok dengan Bribda Pai dari Polres Tarakan. Insiden tersebut memanas hingga berujung pada adu fisik yang kemudian melibatkan beberapa anggota polisi lainnya. Pratu Rizky diduga dikeroyok hingga tersungkur sebelum akhirnya dibawa pulang oleh rekannya Nardi. Upaya penyelesaian pun sempat dilakukan. Pada Minggu dini hari, 23 Februari, Sertu Yeskel bertemu dengan Bribda Algi, anggota Resmo Polres Tarakan, untuk mencari solusi atas kejadian tersebut. Kedua belah pihak sepakat atas kompensasi sebesar 10 juta sebagai bentuk penyelesaian. Namun, situasi kembali memanas setelah percakapan telepon pada Senin malam yang memicu emosi anggota Yonif 614 RJP. Sekira pukul 23.15 WITA, sebanyak 37 anggota TNI dari Yonif 614 RJP dan Brigadir 24 BC mendatangi Polres Tarakan. Sebagian tiba menggunakan dam truk berwarna hijau, sementara lainnya mengendarai sepeda motor pribadi. Sesampainya di lokasi, mereka langsung melakukan pengeroyokan terhadap petugas yang berjaga. Mereka juga merusak berbagai fasilitas kantor, termasuk meja, kursi, kaca ruang Kapolres, serta jendela ruangan etle. Rekaman video CCTV yang beredar dan juga rekaman video CCTV yang berada di dalam Polres Tarakan akan dijadikan bahan penyelidikan dalam kasus ini. Dalam penyerangan tersebut ada beberapa orang yang tampak membawa senjata api. Oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur, kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun, serta ada pula yang terlihat membawa sebilah kayu dalam insiden tersebut. Namun hingga kini, baik dari kepolisian maupun dari TNI masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Oh iya, hari ini santai-santai yang hadir meninjau langsung kantor Polres Tarakan pasca beliau memberikan dukungan moral untuk membalikan situasi seperti semula, dan rencananya setelah Polres Tarakan ini juga akan melihat anggota kita Kapolri yang saat ini sedang dalam dengan beliau memberikan semangat kemudian. Untuk penyelidikannya sendiri seperti apa? Ya, terkait dengan masalah ini, kami TNI dan Polri sudah melaksanakan kegiatan secara jenjang dan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Dari awal, tadi Propam kita sudah bersama dengan POM TNI, Pak Kapolres, kita sudah berkoordinasi langsung dengan Kadin, dengan Batalion, dan sudah merumuskan bagaimana kolaborasi juga saya dengan Pak Pangdam, dengan Pak Kapten, diskusi. Intinya masalah ini tidak mengganggu soliditas kami dalam membangun negara kita.
yang terlibat penyerangan Pak gimana? Nah, ini masih dalam proses pendalaman ya, tim. Nanti kita tunggu. Yang jelas hari ini saya dengan Pak Pangdam ingin bersama-sama secara berjenjang menyelesaikan masalah ini secara jalur teknis. Terkait kronologi yang beredar di masyarakat itu Pak? Nah, itu kita pastikan nanti setelah hasil penyelidikan selesai ya. Kalau yang beredar itu kan mungkin versi, tapi ini nanti kita akan teruskan sesuai dengan fakta yang diberikan. Anggota Polri yang terlibat sudah diperiksa. Ya nanti ya setelah itu. Pak, ada dugaan yang mabuk kemudian Itu nanti kan juga pemeriksaan. kalau dugaan ini jenderal kan ada informasi juga mengenai senpi yang hilang itu seperti apa nanti penyelidikan? Oh enggak, sudah ada ya. Itu sudah dimajukan secara umum. Ada berapa anggota Polri yang terluka dari penyerangan? Saat ini dari data yang kita peroleh ada 6, tapi semua dalam proses pengobatan. Yang bertugas di SPKT. Ya, semua kita proses. Kondisi terbarunya seperti apa Pak? Kita akan cek, setelah ini saya akan bawa Pangdam ke rumah sakit untuk melihat kondisi anggota kita yang masih dirawat. Kita tetap bisa. Oke, saya riset dulu ya. Mungkin Pak Pangdam bisa mungkin menambahkan jenderal. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Jenderal Kapolda, tapi intinya memang nama dan Kapolda meningkat suasana. Tentunya peristiwa ini tidak akan merusak solidaritas yang dia bersama dengan kepolisian. Sama halnya yang Kapolda juga bahwa kami masih terus melayani dan memiliki dan tentunya akan berhadapan dengan Ada komitmen tersebut. pasti ada juga sekarang Radio Yang ini ada berapa? kita lihat dari hasil penyelidikan kita lakukan kualifikasi banyak berhasil nanti masih proses. Sejauhnya ada berapa gabungan jenderal? nggak, yang untuk penyelidikan ini? Tim gabungan dari TNI Polri. Kami masing-masing tentunya bersama-sama ya, kami tentunya juga bersama-sama dengan Eropa Betawi Apa benar dari satuan 614 ini yang terlibat? Ada 30-an oknum apa benar nggak dari TNI? Sebanyak 6 anggota Polres Tarakan masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Jusuf SK pasca penyerangan yang dilakukan oleh puluhan oknum TNI. Kapolda Kaltara Irjen Polisi Hari Suwijanto pada Selasa mengatakan para korban bertugas di SPKT Mako Polres Tarakan pada malam kejadian. Kapolda juga memantau langsung penanganan medis yang diberikan kepada anggota yang dirawat, serta berkoordinasi dengan pihak rumah sakit agar korban mendapatkan perawatan yang optimal. Tetapi Hari tidak merinci luka yang dialami oleh personelnya. Mengutip Tribun Kaltara.com, Polda Kaltara dan Pangdam 6 Mulawarman, Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha juga masih menyelidiki kasus tersebut. Motif penyerangan yang dilakukan oleh 20 oknum TNI terhadap Mako Polres Tarakan pada Senin malam pun masih didalami. Oknum-oknum yang terlibat sudah dipanggil dan diperiksa. Sementara Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha menegaskan siap memberikan sanksi tegas terhadap oknum anggota TNI yang terlibat dalam insiden penyerangan itu. Namun ia masih menunggu hasil penyelidikan lalu melakukan disklasifikasi. Ia menegaskan peristiwa yang terjadi tidak akan merusak solidaritas dan soliditas yang sudah lama dibangun bersama kepolisian. Pihaknya juga siap mengganti kerusakan fasilitas yang ada di Mako Polres Tarakan. Mengutip Kompas.com, ketegangan bermula pada Sabtu malam 22 Februari di Pot Cafe ketika Pratu Rizky Sanjaya, anggota Yonif 614 RJP, terlibat cekcok dengan Bribda Pai dari Polres Tarakan. Insiden tersebut memanas hingga berujung pada adu fisik
yang kemudian melibatkan beberapa anggota polisi lainnya. Pratu Rizky diduga dikeroyok hingga tersungkur sebelum akhirnya dibawa pulang oleh rekannya, Nardi. Upaya penyelesaian pun sempat dilakukan. Pada Minggu dini hari, 23 Februari, Sertu Yeskel bertemu dengan Bribda Algi, anggota Resmo Polres Tarakan, untuk mencari solusi atas kejadian tersebut. Kedua belah pihak sepakat atas kompensasi sebesar 10 juta sebagai bentuk penyelesaian. Namun, situasi kembali memanas setelah percakapan telepon pada Senin malam yang memicu emosi anggota Yonif 614 RJP. Sekira pukul 23.15 WITA, sebanyak 37 anggota TNI dari Yonif 614 RJP dan Brigadir 24 BC mendatangi Polres Tarakan. Sebagian tiba menggunakan dump truk berwarna hijau, sementara lainnya mengendarai sepeda motor pribadi. Sesampainya di lokasi, mereka langsung melakukan pengeroyokan terhadap petugas yang berjaga. Mereka juga merusak berbagai fasilitas kantor, termasuk meja, kursi, kaca ruang Kapolres, serta jendela ruangan etle. Rekaman video CCTV yang beredar dan juga rekaman video CCTV yang berada di dalam Polres Tarakan akan dijadikan bahan penyelidikan dalam kasus ini. Dalam penyerangan tersebut ada beberapa orang yang tampak membawa senjata api. Oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur, kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun, serta ada pula yang terlihat membawa sebilah kayu dalam insiden tersebut. Namun hingga kini, baik dari kepolisian maupun dari TNI masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Oh iya, hari ini santai yang hadir meninjau langsung kantor Polres Tarakan pasca beliau memberikan dukungan moral untuk membalikan situasi seperti semula, dan rencananya setelah Polres Tarakan ini juga akan melihat anggota kita Kapolri yang satu sedang dirawat dengan waktu beliau memberikan semangat kemudian. Untuk penyelidikannya sendiri seperti apa? Ya, terkait dengan masalah ini, kami TNI dan Polri sudah melaksanakan kegiatan secara jenjang dan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Dari awal, kami Propam, kita sudah bersama dengan POM TNI, Pak Kapolres, kita sudah berkoordinasi langsung dengan Kadin, dengan Batalion, dan sudah merumuskan bagaimana kolaborasi juga saya dengan Pak Pangdam, dengan Pak Kapten, diskusi intinya masalah ini tidak mengganggu soliditas kami dalam membangun negara kita. Yang terlibat penyerangan Pak gimana? Nah ini masih dalam proses pendalaman ya, tim, dan nanti kita tunggu. Yang jelas hari ini saya dengan Pak Pangdam ingin bersama-sama secara berjenjang menyelesaikan masalah ini secara jalur teknis. Terkait kronologi yang beredar di masyarakat itu Pak? Nah, itu kita pastikan nanti setelah hasil identifikasi ya. Kalau yang beredar itu kan mungkin versi, tapi ini nanti kita akan luruskan sesuai dengan fakta yang diberikan. Anggota Polri yang terlibat Ya nanti ya setelah itu. Pak, ada dugaan yang mabuk Itu nanti kan kita pemeriksaan. Kalau dugaan ini jenderal kan ada informasi juga mengenai senpi yang hilang, itu seperti apa nanti penyelidikan? Oh enggak, sudah kami sudah dimajukan sekarang ini. Ada berapa anggota Polri yang terluka dari penyerangan? Saat ini dari data yang kita peroleh ada 6, tapi semua dalam proses pengobatan. Itu yang bertugas di SPKT? Ya, semua tugas resmi. Kondisi terbarunya seperti apa nih?
kita akan cek. Setelah ini saya akan bawa Pangdam ke rumah sakit untuk melihat kondisi anggota kita yang masih dirawat. Kita tetap oke. Saya riset dulu Sanksi ya. untuk Mungkin Pak Pangdam bisa mungkin menambahkan jenderal. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Jenderal Kapolda, tapi intinya memang sama dengan Kapolda menyembunyikan suasana dan tentunya peristiwa ini tidak akan merusak solidaritas yang kita bersama dengan kepolisian. Sama halnya dengan Kapolda juga bahwa kami masih terus melayani dan memiliki dan tentunya akan berhadapan dengan Ada komitmen tersebut. pasti ada berdasarkan sejauh ini ada berapa? kita lihat dari hasil penyelidikan kualifikasi banyak berhasil nanti masih proses. Sejauh ini ada berapa Gabungan jenderal? nggak, Mbak, yang untuk penyelidikan ini? Tim gabungan dari TNI Polri. Kami masing-masing tentunya bersama-sama kami juga punya sama-sama dengan Propam Kedawi Apa benar dari satuan 614 ini? Ada 30-an oknum apa benar nggak dari TNI? Sebanyak 6 anggota Polres Tarakan masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Jusuf SK pasca penyerangan yang dilakukan oleh puluhan oknum TNI. Kapolda Kaltara Irjen Polisi Hari Suwijanto pada Selasa mengatakan para korban bertugas di SPKT Mako Polres Tarakan pada malam kejadian. Kapolda juga memantau langsung penanganan medis yang diberikan kepada anggota yang dirawat, serta berkoordinasi dengan pihak rumah sakit agar korban mendapatkan perawatan yang optimal. Tetapi Hari tidak merinci luka yang dialami oleh personelnya. Mengutip Tribun Kaltara.com, Polda Kaltara dan Pangdam 6 Mulawarman, Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha juga masih menyelidiki kasus tersebut. Motif penyerangan yang dilakukan oleh 20 oknum TNI terhadap Mako Polres Tarakan pada Senin malam pun masih didalami. Oknum-oknum yang terlibat sudah dipanggil dan diperiksa. Sementara Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha menegaskan siap memberikan sanksi tegas terhadap oknum anggota TNI yang terlibat dalam insiden penyerangan itu. Namun ia masih menunggu hasil penyelidikan lalu melakukan disklasifikasi. Ia menegaskan peristiwa yang terjadi tidak akan merusak solidaritas dan soliditas yang sudah lama dibangun bersama kepolisian. Pihaknya juga siap mengganti kerusakan fasilitas yang ada di Mako Polres Tarakan. Mengutip Kompas.com, ketegangan bermula pada Sabtu malam 22 Februari di Pot Cafe ketika Pratu Rizky Sanjaya, anggota Yonif 614 RJP, terlibat cekcok dengan Bribda Pai dari Polres Tarakan. Insiden tersebut memanas hingga berujung pada adu fisik yang kemudian melibatkan beberapa anggota polisi lainnya. Pratu Rizky diduga dikeroyok hingga tersungkur sebelum akhirnya dibawa pulang oleh rekannya, Nardi. Upaya penyelesaian pun sempat dilakukan. Pada Minggu dini hari, 23 Februari, Sertu Yeskel bertemu dengan Bribda Algi, anggota Resmo Polres Tarakan, untuk mencari solusi atas kejadian tersebut. Kedua belah pihak sepakat atas kompensasi sebesar 10 juta sebagai bentuk penyelesaian. Namun, situasi kembali memanas setelah percakapan telepon pada Senin malam yang memicu emosi anggota Yonif 614 RJP. Sekira pukul 23.15 WITA, sebanyak 37 anggota TNI dari Yonif 614 RJP dan Brigadir 24 BC mendatangi Polres Tarakan. Sebagian tiba menggunakan dam truk berwarna hijau, sementara lainnya mengendarai sepeda motor pribadi. Sesampainya di lokasi, mereka langsung melakukan pengeroyokan terhadap petugas yang berjaga. Mereka juga merusak berbagai fasilitas kantor, termasuk meja, kursi, kaca ruang Kapolres, serta jendela ruangan etle. Rekaman video CCTV yang beredar
dan juga rekaman video CCTV yang berada di dalam Polres Tarakan akan dijadikan bahan penyelidikan dalam kasus ini. Dalam penyerangan tersebut ada beberapa orang yang tampak membawa senjata api. Oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur, kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun, serta ada pula yang terlihat membawa sebilah kayu dalam insiden tersebut. Namun hingga kini, baik dari kepolisian maupun dari TNI masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Oh iya, hari ini santai yang hadir meninjau langsung kantor Polres Tarakan pasca beliau memberikan dukungan moral untuk mengembalikan situasi seperti semula, dan rencananya setelah Polres Tarakan ini juga akan melihat anggota kita Polri yang satu sedang dalam pemeriksaan dengan beliau memberikan semangat kemudian. Untuk penyelidikannya sendiri seperti apa? Ya, terkait dengan masalah ini, kami TNI dan Polri sudah melaksanakan pendekatan secara jenjang dan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Dari awal, kami Propam kita sudah bekerjasama dengan POM TNI, Pak Kapolres, kita sudah berkoordinasi langsung dengan Kadin, dengan Batalion, dan sudah merumuskan bagaimana kolaborasi juga saya dengan Pak Pangdam, dengan Pak Kapten, diskusi intinya masalah ini tidak mengganggu soliditas kami dalam membangun negara kita. Yang terlibat penyerangan Pak gimana? Nah ini masih dalam proses pendalaman ya, tim, dan nanti kita tunggu. Yang jelas hari ini saya dengan Pak Pangdam ingin bersama-sama secara berjenjang menyelesaikan masalah ini secara jalur teknis. Terkait kronologi yang beredar di masyarakat itu Pak? Nah itu kita pastikan nanti setelah hasil penyelidikan sosial ya. Kalau yang beredar itu kan mungkin versi, tapi ini nanti kita akan luruskan sesuai dengan fakta yang diberikan. Anggota Polri yang terlibat Ya nanti ya setelah itu. Pak, ada dugaan yang mabuk kemudian Itu nanti kan kita pemeriksaan. kalau dugaan ini jenderal kan ada informasi juga mengenai senpi yang hilang, itu seperti apa nanti penyelidikan? Oh enggak, sudah hadir. Itu sudah dimajukan sekarang. Ada berapa anggota Polri yang terluka dari penyerangan? Saat ini dari data yang kita peroleh ada 6, tapi semua dalam proses pengobatan. Yang bertugas di SPKT Ya, semua kita selesai. kondisi terbarunya seperti apa Pak? Kita akan cek setelah ini saya dengan Bapak Pangdam ke rumah sakit untuk melihat kondisi anggota kita yang masih dirawat. Sehingga tetap bisa Oke, saya cek dulu ya. Untuk Mungkin Pak Pangdam bisa mungkin menambahkan jenderal. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Kapolda, tapi intinya memang sama dengan Kapolda meninggikan suasana, tentunya peristiwa ini tidak akan merusak solidaritas yang bersama dengan kepolisian. Sama halnya dengan Kapolda juga bahwa kami masih terus melayani dan memiliki arah umum dan tentunya akan berhadapan dengan Ada komitmen tersebut. pasti ada berdasarkan Radion ini ada berapa? kita lihat dari hasil penyelidikan kualifikasi nanti masih proses. Sejauhnya ada berapa gabungan jenderal? kan yang untuk penyelidikan ini? Tim gabungan dari TNI Polri. Kami masing-masing tentunya bersama-sama kami tentunya juga bersama-sama dengan Propam, Gawi,
614 ini Ya. terlibat. Nah, ada 30-an oknum apa benar nggak dari TNI? Sebanyak 6 anggota Polres Tarakan masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Jusuf SK pasca penyerangan yang dilakukan oleh puluhan oknum TNI. Kapolda Kaltara Irjen Polisi Hari Suwijanto pada Selasa mengatakan para korban bertugas di SPKT Mako Polres Tarakan pada malam kejadian. Kapolda juga memantau langsung penanganan medis yang diberikan kepada anggota yang dirawat, serta berkoordinasi dengan pihak rumah sakit agar korban mendapatkan perawatan yang optimal. Tetapi Hari tidak merinci luka yang dialami oleh personelnya. Mengutip Tribun Kaltara.com, Polda Kaltara dan Pangdam 6 Mulawarman, Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha juga masih menyelidiki kasus tersebut. Motif penyerangan yang dilakukan oleh 20 oknum TNI terhadap Mako Polres Tarakan pada Senin malam pun masih didalami. Oknum-oknum yang terlibat sudah dipanggil dan diperiksa. Sementara Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha menegaskan siap memberikan sanksi tegas terhadap oknum anggota TNI yang terlibat dalam insiden penyerangan itu. Namun ia masih menunggu hasil penyelidikan lalu melakukan disklasifikasi. Ia menegaskan peristiwa yang terjadi tidak akan merusak solidaritas dan soliditas yang sudah lama dibangun bersama kepolisian. Pihaknya juga siap mengganti kerusakan fasilitas yang ada di Mako Polres Tarakan. Mengutip Kompas.com, ketegangan bermula pada Sabtu malam 22 Februari di Pot Cafe ketika Pratu Rizky Sanjaya, anggota Yonif 614 RJP, terlibat cekcok dengan Bribda Pai dari Polres Tarakan. Insiden tersebut memanas hingga berujung pada adu fisik yang kemudian melibatkan beberapa anggota polisi lainnya. Pratu Rizky diduga dikeroyok hingga tersungkur sebelum akhirnya dibawa pulang oleh rekannya Nardi. Upaya penyelesaian pun sempat dilakukan. Pada Minggu dini hari, 23 Februari, Sertu Yeskel bertemu dengan Bribda Algi, anggota Resmo Polres Tarakan, untuk mencari solusi atas kejadian tersebut. Kedua belah pihak sepakat atas kompensasi sebesar 10 juta sebagai bentuk penyelesaian. Namun, situasi kembali memanas setelah percakapan telepon pada Senin malam yang memicu emosi anggota Yonif 614 RJP. Sekira pukul 23.15 WITA, sebanyak 37 anggota TNI dari Yonif 614 RJP dan Brigadir 24 BC mendatangi Polres Tarakan. Sebagian tiba menggunakan dump truk berwarna hijau, sementara lainnya mengendarai sepeda motor pribadi. Sesampainya di lokasi, mereka langsung melakukan pengeroyokan terhadap petugas yang berjaga. Mereka juga merusak berbagai fasilitas kantor, termasuk meja, kursi, kaca ruang Kapolres, serta jendela ruangan etle. Rekaman video CCTV yang beredar dan juga rekaman video CCTV yang berada di dalam Polres Tarakan akan dijadikan bahan penyelidikan dalam kasus ini. Dalam penyerangan tersebut ada beberapa orang yang tampak membawa senjata api. Oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur, kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun, serta ada pula yang terlihat membawa sebilah kayu dalam insiden tersebut. Namun hingga kini, baik dari kepolisian maupun dari TNI masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Oh iya, hari ini santai-santai yang hadir menuju langsung kantor Polres Tarakan pasca beliau memberikan dukungan moral untuk mengembalikan situasi seperti semula, dan rencananya setelah Polres Tarakan ini juga akan melihat anggota kita Kapolri yang satu sedang dalam dengan beliau memberikan semangat untuk kita.
ya. Kalau untuk penyelidikannya sendiri seperti apa? Ya, terkait dengan masalah ini, kami TNI dan Polri sudah melaksanakan kegiatan secara jenjang dan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Dari awal, kami Propam kita sudah bersama dengan POM TNI, Kapolres, kita sudah berkoordinasi langsung dengan Kadin, dengan Batalion, dan sudah merumuskan bagaimana kolaborasi juga saya dengan Pak Pangdam, dengan Pak Kapten, diskusi intinya masalah ini tidak mengganggu soliditas kami dalam membangun negara kita. Yang terlibat penyerangan Pak gimana? Nah ini masih dalam proses pendalaman ya, tim, dan nanti kita tunggu. Yang jelas hari ini saya dengan Pak Pangdam ingin bersama-sama secara berjenjang menyelesaikan masalah ini secara jalur teknis. Terkait kronologi yang beredar di masyarakat itu Pak? Nah, itu kita pastikan nanti setelah hasil penyelidikan selesai ya. Kalau yang beredar itu kan mungkin versi, tapi ini nanti kita akan teruskan sesuai dengan fakta yang diberikan. Anggota Polri yang terlibat dari polisi. Ya nanti ya setelah itu. Pak, ada dugaan yang mabuk? Itu nanti dari pemeriksaan. Kalau dugaan ini jenderal kan ada informasi juga mengenai senpi yang hilang, itu seperti apa nanti penyelidikan? Oh enggak, sudah ada ya. Itu sudah dilakukan secara umum. Ada berapa anggota Polri yang terluka dari penyerangan? Saat ini dari data yang kita peroleh ada 6, tapi semua dalam proses pengobatan. Yang bertugas di SPKT. Ya, semua proses. Kondisi terbarunya seperti apa Pak? Kita akan cek, setelah ini saya dengan Bapak Pangdam ke rumah sakit untuk melihat kondisi anggota kita yang masih dirawat. Kita tetap oke, saya cek dulu ya. Mungkin Pak Pangdam bisa mungkin menambahkan jenderal. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kapolda, tapi intinya memang sama dan Kapolda menginginkan suasana dan tentunya peristiwa ini tidak akan merusak solidaritas yang kita bersama dengan kepolisian. Sama halnya yang Kapolda juga bahwa kami masih terus melayani mengikuti dan tentunya akan berhadapan Ada komitmen tersebut. pasti ada tugas negara yang sudah Peradilan militer kita lihat dari hasil penyelidikan kita bisa kualifikasi banyak perhatian nanti masih proses. Sejauh ini ada berapa jenderal? yang untuk penyelidikan ini? Tim gabungan dari TNI Polri. Kami masing-masing tentunya bersama-sama ya, kami juga punya tugas sama-sama dengan Propam Polri Apa benar dari satuan 614 ini yang terlibat? Ada 30-an oknum apa benar enggak? Dari TNI? Sebanyak 6 anggota Polres Tarakan masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Jusuf SK pasca penyerangan yang dilakukan oleh puluhan oknum TNI. Kapolda Kaltara Irjen Polisi Hari Suwijanto pada Selasa mengatakan para korban bertugas di SPKT Mako Polres Tarakan pada malam kejadian. Kapolda juga memantau langsung penanganan medis yang diberikan kepada anggota yang dirawat, serta berkoordinasi dengan pihak rumah sakit agar korban mendapatkan perawatan yang optimal. Tetapi Hari tidak merinci luka yang dialami oleh personelnya. Mengutip Tribun Kaltara.com, Polda Kaltara dan Pangdam 6 Mulawarman, Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha juga masih menyelidiki kasus tersebut. Motif penyerangan yang dilakukan oleh 20 oknum TNI terhadap Mako Polres Tarakan pada Senin malam pun masih didalami. Oknum-oknum yang terlibat sudah dipanggil dan diperiksa. Sementara Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha menegaskan siap memberikan sanksi tegas terhadap oknum anggota TNI yang terlibat dalam insiden penyerangan itu.
Namun ia masih menunggu hasil penyelidikan lalu melakukan disklasifikasi. Ia menegaskan peristiwa yang terjadi tidak akan merusak solidaritas dan soliditas yang sudah lama dibangun bersama kepolisian. Pihaknya juga siap mengganti kerusakan fasilitas yang ada di Mako Polres Tarakan. Mengutip Kompas.com, ketegangan bermula pada Sabtu malam 22 Februari di Pot Cafe ketika Pratu Rizky Sanjaya, anggota Yonif 614 RJP, terlibat cekcok dengan Bribda Pai dari Polres Tarakan. Insiden tersebut memanas hingga berujung pada adu fisik yang kemudian melibatkan beberapa anggota polisi lainnya. Pratu Rizky diduga dikeroyok hingga tersungkur sebelum akhirnya dibawa pulang oleh rekannya, Nardi. Upaya penyelesaian pun sempat dilakukan. Pada Minggu dini hari, 23 Februari, Sertu Yeskel bertemu dengan Bribda Algi, anggota Resmo Polres Tarakan, untuk mencari solusi atas kejadian tersebut. Kedua belah pihak sepakat atas kompensasi sebesar 10 juta sebagai bentuk penyelesaian. Namun, situasi kembali memanas setelah percakapan telepon pada Senin malam yang memicu emosi anggota Yonif 614 RJP. Sekira pukul 23.15 WITA, sebanyak 37 anggota TNI dari Yonif 614 RJP dan Brigadir 24 BC mendatangi Polres Tarakan. Sebagian tiba menggunakan dam truk berwarna hijau, sementara lainnya mengendarai sepeda motor pribadi. Sesampainya di lokasi, mereka langsung melakukan pengeroyokan terhadap petugas yang berjaga. Mereka juga merusak berbagai fasilitas kantor, termasuk meja, kursi, kaca ruang Kapolres, serta jendela ruangan etle. Rekaman video CCTV yang beredar dan juga rekaman video CCTV yang berada di dalam Polres Tarakan akan dijadikan bahan penyelidikan dalam kasus ini. Dalam penyerangan tersebut ada beberapa orang yang tampak membawa senjata api. Oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur, kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun, serta ada pula yang terlihat membawa sebilah kayu dalam insiden tersebut. Namun hingga kini, baik dari kepolisian maupun dari TNI masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Oh iya, hari ini santai yang hadir meninjau langsung kantor Polres Tarakan pasca beliau memberikan dukungan moral untuk membalikan situasi seperti semula, dan rencananya setelah Polres Tarakan ini juga akan melihat anggota kita Kapolri yang selalu sedang dirawat dengan waktu beliau memberikan semangat untuk kita kemudian. Untuk penyelidikannya sendiri seperti apa? Ya, terkait dengan masalah ini, kami TNI dan Polri sudah melaksanakan secara jenjang dan bersama-sama